Nah, Atas bawah itu kulit atas ya? bawah ini kulit. Nah, ini bukan kulit nenek, ini kulit asli. Keriput dikit nggak apa-apa. Cause I can't help falling in love with you. Kalau misalkan nyanyi lagu itu, Jo, langsung teringat sama salah satu penyanyi legendaris dunia Oke, saha eta teh? yang datangnya, Dari- yang asalnya dari Amerika. Alright. Siapa lagi kalau bukan Elvis Presley? Yeay. Dan sekarang kita udah bareng-bareng sama salah satu pengagum berat dari yang namanya Elvis Presley, yaitu Pri Presley. Yeay. Mirip banget ya? Mirip banget. Apalagi kalau pakai turunin kacamatanya. Coba. Mirip banget. Kalau misalkan kata orang-orang tuh Mas Pri ini seperti reinkarnasinya Elvis Presley. Amin. Amin. Luar biasa. Dari penampilan, dari atas Gayanya. sampai bawah semuanya mirip banget sama Bener Elvis banget, Presley. bener banget. Tapi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut tentang Elvis Presley dan juga Mas Pri Presley, kita nanya kabar dulu. Mas Pri, apa kabar? Alhamdulillah, amin. Terima kasih sudah bisa hadir ke mini Graceland-nya Elvis Presley di Bandung. The one and only di Bandung sekaligus the one and only di Indonesia, Mas. Bener? Iya. Bener banget. Mas, kalau misalkan ngomongin Mas Pri Presley ini mengagumi sang legenda dunia Elvis Presley, dimulai dari kapan sih, Mas? Sebetulnya dimulai saat saya SMA ya, karena saat itu di TVRI kalau nggak salah kan suka adalah film Elvis saat itu. Nah, saya mengikuti terus film tersebut. Nah, kemudian saya mencoba sedikit-sedikit menirukan gayanya, mulai dari gaya pakaian, gaya rambut, sampai kalau misalnya ke sekolah pun pakai angkot, rambut di Jambul Elvis gitu ya. jambul mangga isep. Nggak isep. Jadi ada yang bilang, jika Elvis. Nah, akhirnya keterusan lah saya mencari tahu tentang sosok Elvis. Ternyata, wah keren juga ya, banyak digilai oleh para wanita, suaranya keren, kedermawanannya. Pada saat itu. Tapi ternyata setelah saya menjadi Elvis, yang mengagumi adalah mama. Yang berumur di atas 60 tahun. Ya pasti. Ternyata berbeda seperti yang diharapkan sebelumnya ya. Tidak apa, itu membawa berkah juga. Amin. Tapi ketika mau dulu. Udah kamu aja. Ketika Mas Pri mulai ngerasa pakai gaya Elvis, oh mirip juga nih gitu. Mulai dari kapan, Mas? Mulai semenjak SMA. SMA itu Tapi ya? saat itu ya kita belum nyanyi secara komersil, baru mengkoleksi kaset saat itu ya. Dulu kan kalau nggak salah di Aquarius tuh, nah mencari-cari kaset Elvis, mencari piringan hitam sampai ke Cihapit ya kan. Nah saat itu karena masih muda ya udah kita hanya sebatas mengagumi dan mendengarkan lagu-lagu Elvis, belum benar-benar terjun menjadi seorang Elvis tribute artis, menyanyikan lagu-lagu Elvis. Nah awalnya dari sana. Gitu. Kemudian berkembang setelah selesai kuliah, bekerja di Jakarta, ya mencobalah menyanyikan lagu-lagu Elvis di kafe-kafe. Ternyata banyak yang antusias di situ. Ada tawaran juga akhirnya nyanyi di acara-acara reuni, acara pemerintahan, acara wedding, ya sampai sekarang akhirnya terus berkembang gitu. Mengenai masalah kostum juga itu awalnya saya masih custom ya, masih jahit dulu. Dulu ada penjahitnya Jamika. Namanya Pak Kirman. Halo Pak Kirman. Dari bapak itu saya akhirnya bisa terus menanjak. Nah, setelah akhirnya saya mendapatkan baju-baju seperti ini langsung dari replika langsung dari Amerika. Dan Mas Pri ini udah terjun langsung dengan nyanyinya ya? Langsung terjun nyanyinya, betul. Karena memang tidak mudah untuk bisa menyanyikan lagu Elvis karena butuh timbre yang memang benar yang pas ya gitu. Itulah kesulitannya kita untuk mencari regenerasi Elvis. Ya karena mencari sosok maupun suara yang memang agak sulit ya. Kalau yang hanya orang sekedar nyanyi ya banyak, gitu. Tapi yang benar-benar mempunyai timbre yang seperti Elvis mungkin kebanyakan ya di Amerika sana. Oke. Mas, kalau misalkan ketertarikan Mas Pri terhadap Elvis Presley gitu ya, yang menjadi alasan utama kenapa sih harus Elvis Presley? Ya karena saya pertama mungkin menurut orang lain saya
Menurut orang lain. Nah, kemudian cara menyanyikannya juga mungkin dari ya sedikit lah, mungkin jenis suara mungkin sedikit walaupun Orang tidak terlalu pertama persis. yang bilang bahwa kamu tuh mirip dengan Elvis itu siapa kira-kira? Ya ada itu apa anak-anak di angkot gitu. Anak-anak di angkot. Waktu saya naik angkot itu bilang, kok ini juga Elvis sih? Dia yang pertama sebetulnya. Iya. Itu nggak kenal. Tapi ya mungkin ya teman-teman kuliah lah mungkin ya. Teman-teman kuliah, teman-teman main ya dari situ. Itu situ awalnya. Kalau orang tua sendiri sebetulnya sih nggak terlalu ini. Orang tua sendiri Nggak ngeh juga. Nggak. Kalau anak saya ternyata mirip Elvis gitu. Ngehnya ya setelah saya banyak di-hire oleh orang-orang untuk menyanyikan lagu-lagu Elvis. Walaupun sebetulnya adalah sedikit keturunan dari orang tua, karena orang tua saya penyanyi keroncong sebetulnya. Ya mungkin dari situ bibitnya. Oke. Dia tuh seorang pengacara loh. Oh iya? Iya. Wah, luar biasa, Mas. Ya itu Ya bukan, mungkin ini sampingan lah, bukan pengacara sampingan ya. Nah, advokat tetap, mungkin advokat namanya, bukan pengacara. Advokat tetap yang utama. Kalau ini kan hanya untuk mengisi hobi aja, supaya kita nggak terlalu stres lah ya. Nah, di dalam profesinya Mas Pri sebagai seorang advokat gitu ya, pernah nggak sih sewaktu-waktu gitu ketika bekerja di advokat sana pakai setelan Elvis gitu, Mas? Iseng gitu. Waduh, kayaknya Pakainya gitu. mungkin ini aja kali ya kemeja, tapi kemejanya agak tinggi. Oke. Tapi hampir rata-rata juga orang kalau sudah melihat dandanan Dandanan. rambut orang udah, wah jika Elvis ya jika gitu. Dari dandanan rambut. Iya, sama jambang. Terus itu jambang asli, Mas? Atau Asli. Coba Jadi jangan kayak teman saya dulu nyanyi pakai jambang palsu, Iya. lepas. Jadi pas nyanyi kan, godeknya lu. Tapi kalau Mas Pri asli ya. Kan dia godeknya murah gitu. Asli. Mas, sampai sekarang nih, dari dulu Mas Pri mengidolakan yang namanya Elvis Presley gitu ya. Hal terunik, yang nggak mudah untuk dilupakan sebagai seorang penggemar Elvis. Ya sebetulnya antusiasmenya dari para penonton ya, karena hampir setiap selesai panggung semua orang pada minta foto lah gitu. Jadi seakan-akan saya seperti manekin akhirnya ditarik sana tarik sini, terutama mama lah di situ. Kalau bapak-bapak mungkin iya mah saingan orang. Ya intinya banyak sukanya lah kalau untuk jadi penyanyi Elvis di situ. Ya mungkin kalau dukanya pernah satu kali saya pertama kali nyanyi ya di daerah-daerah RT RW gitu suruh nyanyi ya saat itu memang belum dibayar ya dibayar ku nasi goreng lah karena pasti nasi goreng basi nasi goreng oke. Tapi dari situ ya terus berkembang akhirnya kita syukuri aja lah ya. Tapi katanya pernah dicolek sama mama. Oh iya. Pasti sering, Jo. Uni ya waktu saat itu kan setelah selesai istirahat, ada nenek-nenek deket-deketin nyolek pantat saya. Mungkin dikiranya asli apa palsu. Mas Pri nyolek balik nggak? Soalnya kalau pakai jumpsuit memang kan itu badan benar-benar terbentuk Nyetak gitu, sekali. nyetak. Dia nyoba, aduh ini bener nggak asli apa enggak nih mungkin. Tapi karena nenek-nenek nggak apa-apa lah ya. Udah menopause aman. Ingat gak neneknya siapa namanya? Waduh lupa. Mau dicari sama Jo. Dulu ini reuninya orang-orang Garut dulu. Orang Garut. Iya, Garut atuh. Orang Garut. Pituin Garut, Mas Pri. Nah, ngomongin lagi tentang Mas Pri yang mengidolakan Elvis Presley. Segila apa sih, Mas? Ya segila inilah gitu lah, segila dengan kita mengkoleksi seluruh mengkoleksi replika ini. Kalau misalnya kita nggak gila ya bisa bangkrut gitu. Karena anggaplah dari penghasilannya ini dengan pernak-pernik ini tidak akan mungkin bisa sama gitu. Tapi kalau sudah masuk hobi ya ini semua ya. harga udah nggak jadi ini hitungan lagi gitu. Oke. Kalau misalkan dihitung, jangan dulu nominal deh, jumlah ya. Jumlah mulai dari baju, pernak-pernik dan lain sebagainya. Baju aja dulu, baju dulu. ada berapa? Di atas 15 lah. Itu pun juga sebetulnya campur ya antara replika sama yang custom. Kalau yang replika memang karena harganya juga sangat tinggi, saya mungkin hanya 12 lah. 12. Replikanya aja udah banyak, Jo. 12. Berarti sisanya 3.
Sisanya yang custom. Yang custom itu pun juga terbagi lagi zaman Elvis muda, Oh, oke. zaman Elvis tahun. Nah, ini tahun 68 saat Elvis comeback spesial. Oke. Oh, setelan kulit ya. Setelan kulit. Nah, Atas bawah itu kulit atas ya. bawah ya kulit. Nah, ini bukan kulit nenek, ini kulit asli. Ini tuh keriput dikit nggak apa-apa. Nah, kalau yang ini Kalau yang ini namanya American Eagle. American Eagle. Phoenix ini. Ini burung Phoenix ini. oke. Burung Phoenix, ini burung merak. Merak. Oh, di sana juga ada merak ya? Ada. Mungkin dia pernah berkunjung ke Papua dulu. Lihat perak, wah bagus nih. Kalau Tempelin. yang ini, kalau ini Spanish Flower, ini beratnya hampir 15 kilo nih. Kalau 15 kilo guys, luar biasa. Ini yang replika ya Mas ya? replika. Ini juga semua replika. ini. Oke, oke. Nah, ini American Eagle nih. Ini jadi favorit nih. Oke, ini jadi favorit ya. Favoritnya. 15. Karena sesuai dengan lambang Amerika sih. American Eagle. Luar biasa. Nah, kalau belt-belt itu gimana ceritanya? Ya ini bed pasangan daripada jumpsuit ini, tapi ada juga yang dipakai tersendiri. 100, 500. Ini ada pernak-pernik juga ya. Ya ini kayak gelang, ini ada lapis emas juga. Nah ini sekitar berapa ya? 840-an mungkin ya. Nah ini yang pernah dipakai Elvis replika juga pada saat Elvis tampil di Hawaii. Oke. Tahun 1973. Nah ini pernak-perniknya juga apa? Kalung, cincin, kacamata. Ini apa ini? Ya ini bagusnya. Tapi ini juga yang menjadi favorit ini. Tapi ini pasangannya dengan jumpsuit yang warna merah ini. Oke. Red jumpsuit. Tuh. Ini hanya sebagian aja, masih banyak lagi di dalam. Tadi juga Di ngeliat. dalam koper juga nih sebetulnya masih banyak lagi nih. Coba lihat. Ini apa? Apa? Ini ya sabuk-sabuknya. Ini sabuk-sabuknya nih yang bisa dipakai. Ya pokoknya ini jubahnya. Ini jubah yang Oh, yang hijau tadi. Oh mirip ya? Iya, hijau. Oh ini jubahnya. Wah. Berat juga ya, bener. Serius, Jo? Iya, berat. Tuh. Oh iya ini berat banget. antara besi sama batu-batu. Makanya Elvis kalau lagi nyanyi dia hanya pada saat opening sama penutup untuk pakai ini. Karena terlalu berat kalau di saat dia nyanyi. Mantap, Jo. Kayak Panji manusia milenium kalau jangan pakai ya. Ya, jadi intinya saya bukan untuk pamer di sini ya. Iya, Jadi iya, sebenarnya benar. Untuk edukasi lah, Iya, dalam arti benar. memperkenalkan lagu-lagu Elvis di kalangan khususnya anak muda lah, jangan sampai kemudian hilang juga gitu loh. Karena Elvis ini merupakan tokoh pada lagu-lagu rock and roll di seluruh dunia, seperti Queen, Beatles, ya hampir seluruh musisi dunia rata-rata berkiblat ke Elvis gitu loh. Jadi ya kenapa tidak kita ikut melestarikannya di sini. Itu dia guys. Kenapa enggak sosok seperti Mas Pri ini istilahnya ada di Expose. expose. Iya, Nah, biar semua orang tahu. tahu Iya, bener Jo, ya. banget. Nah, Iya. dari kegemaran Mas Pri mengumpulkan aksesoris tentang Elvis Presley yang baru aja dari sekian banyak, yang baru beberapa ditunjukin, yang paling mahal Mas Pri. Oh sebetulnya ini sih ya American Eagle ya. American Eagle sekitar $4.500 lah ini. Ya mungkin sekitar 67 jutaan lah ya. Kalau barunya, kalau baru. Baru. Ini Mas Pri dapat dari mana nih dulu? Nah, ini sebetulnya ada sejarahnya semua nih, Pak. Ini sejarahnya, ini bukan berarti saya yang beli semua. Ini semi hibah sebetulnya. Ini semi hibah. Jadi kita lebih baik open ya. Ini semi hibah. Jadi ada Elvis dari Singapura. Dia kebetulan sudah pensiun. Nah, pensiun, dia akhirnya melihat ini kok Elvis Indonesia belum ada yang berkembang nih. Belum ada yang memiliki jumpsuit yang benar-benar pas lah, yang benar-benar replika asli. Akhirnya dia melihat sosok saya di situ. Kayaknya kok cocok nih untuk bisa meneruskan per-Elvisan di Indonesia. Dia sampai harus datang ke Indonesia dari Singapura. Nah, untuk menyerahkan seluruh ini. Tapi tetap aja saya harus membayar. Jadi ibaratnya semi hibah lah gitu. Karena kalau memang saya ibaratnya benar-benar membeli
Ya kayaknya saya langsung dicerai sama istri saya. Mikir-mikir dulu ya Mas ya, kalau misalkan mau beli langsung. Mendingan lu beli mobil katanya. Iya, makanya. Sekarang kalau hitung-hitung ya satu mobil Avanza baru lah mungkin ini. Ya. Terus dari sekian banyak kostum, yang paling favorit oleh Mas Pri yang mana? Yang sering dipakai. Ya sebetulnya banyak kan permintaan dari klien itu ya sebetulnya American Eagle. Karena di sini ikon Elvisnya tuh benar-benar terlihat di sini. Selalu mintanya itu. Padahal saya sering banget pakai karena ya ini paling apa ya? Paling ya karena pada saat Elvis tampil di Hawaii itu kan disiarkan seluruh dunia. Nah yang terlihat itu ini, gitu loh. Ini yang paling ikoniknya. Ya kalau seperti ini. Nah, ya karena ini kan lambang Amerika, lambang kebanggaan negara Amerika, ya betul. Kasih tahu ya. Ini beltnya ya. Ini beltnya. Terus apalagi nih? Ini bajunya. Ini bajunya bener. Ini daleman. Dan selalu memakai vest dia kalau Elvis. Vest dia. Nah, vestnya ini. Ya. Nah, ini kadang memang suka dibagi-bagi ke para penonton ini sebagai cenderamata sampai berebut kan. Dan pada saat Elvis tampil di Hawaii, dia sempat melemparkan jubahnya itu ke salah satu penonton dan yang mendapatkan itu seorang reporter, dan pada saat dilelang harganya sampai 15 berapa miliar kemudian akhirnya Dilelang kembali. Luar biasa, guys. Selain dari kostum, aksesoris, Mas Presley ini juga mengkoleksi berbagai macam CD, DVD, Oh, iya. sampai piringan hitam, sampai buku-bukunya juga. buku-buku pernak-pernik. Itu dan itu bisa dipastikan otentik. Otentik asli itu. Bukan baju. Nanti ambil ya gambar-gambar yang di sana ya. Kalau misalkan dari musik sendiri, sebenarnya Mas Pri sekaligus menyukai musik Elvis-nya juga dong. Oh iya, pasti. Dari sekian banyak lagunya Elvis yang paling disukai, yang paling favorit. Favorit saya yang saat ini sering saya nyanyikan tuh You Lost the Typing Feeling. Nyanyiin dong. You never close your eyes anymore when I reach for you. There's no tenderness like before in your fingertips. Oh, kayaknya kalau pakai musik kayaknya lebih ini deh. Ini memang lagu tidak umum, tapi nomor satu pada saat pada saat zamannya. Dia mendapatkan penghargaan juga lagu You Lost the Typing Feeling. Sebetulnya lagu Elvis itu ribuan sebetulnya. Ribuan, tapi memang yang terkenal itu ya hanya beberapa ratus lah gitu loh. Dan tidak semuanya itu adalah ciptaan Elvis, dan kebanyakan Elvis itu mengcover lagu orang, tapi akhirnya booming setelah dibawakan oleh Elvis. Oke, gitu ya. Nah Mas, kalau misalkan ngomongin soal Elvis ya, apalagi di generasi yang sekarang nih milenial, banyak banget yang belum tahu, bahkan nggak tahu Pasti. sama yang namanya Elvis Presley. Benar. Kalau Itu- dari sudut pandang Mas Pri sendiri, Justru ini yang menjadi kekhawatirannya Mas Pri tadi ya. Itu karena memang karena generasinya kan sudah cukup jauh ya. Terjadi gap generation di mana orang-orang tua yang dulu tidak pernah memperkenalkan lagu-lagu Elvis. Taunya kan BTS, ya kan, Cherry Bell. padahal Kan mereka dia juga kiblatnya lewat. ini Elvis. Cerita juga udah lewat ya. Nah, sebetulnya hampir seluruh musik, saya bilang tadi, seluruh musik dunia itu semuanya berkiblat ke Elvis. Malah di Amerika sana hampir setiap tahun selalu diadakan tribute Elvis yang dibawakan oleh artis-artis terkenal di sana untuk memperingati lagu-lagu Elvis. Tapi ya wajar lah, namanya Indonesia kan, tetap kita harus menjunjung tinggi lagu-lagu Indonesia juga. Tapi bukan berarti saya tidak cinta lagu-lagu Indonesia. Ini kan masalah selera. Ya tapi saya berharap lah ada anak muda juga yang memang menyukai lagu-lagu Elvis, tapi itu pun pilihan ya. Karena lagunya itu sangat variatif, ada lagu gospel, ada country-nya, ada rock and roll-nya, ada lagu cacanya, hampir semua jenis lagu Elvis sudah pernah nyanyikan gitu loh. Jadi tidak hanya terbatas ke satu genre. Nah, disitulah luasnya wawasan lagu-lagu Elvis di sini. Nah Mas, kira-kira nanti akan diturunkan nggak atau akan diwariskan nggak? Ya mungkin ke ini lah. Asik. Coba ya, Jo. Coba nyanyi dulu lagu Elvis coba. Maunya When I can help falling in love.
Bahkan nih penyanyi dangdut Indonesia juga menirukan gayanya Elvis. Tuh, sebetulnya ada beberapa artis Indonesia juga ya yang terinspirasi. Tapi saya juga mohon maaf, mungkin hanya gayanya aja kayak almarhum Rafiq. Kemudian baju-baju Bimbo juga dulunya kan pakai jumpsuit itu. Nah, pakai jumpsuit atas bawah. Entah juga ya apakah itu meniru Elvis atau enggak, tapi mohon maaf kalau memang itu salah gitu. Kemudian ya banyak lah sebetulnya yang banyak inspirasi dari lagu-lagu Elvis yang diadopsi ke lagu-lagu Indonesia juga gitu loh. Contohnya Gelis. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Nenggelis. Hujan akan. Oh gitu. Jadi cikal bakalnya tuh Terinspirasi dari Nengguli. Abdi yang tepat. Mas, ngomongin lagi soal koleksinya Mas Pri tentang pernak-pernik Elvis Presley. Dari sekian banyak, yang paling susah didapetin yang mana, Mas? Yang aduh, Mas tuh pengen Susah banget banget tuh. gitu. Pengen banget tapi susah banget sampai pada akhirnya didapat. nemu. Ya sebetulnya jumpsuit ini yang susah karena dalam arti saya berpikiran kayaknya mungkin apa enggak ya saya bisa pakai jumpsuit yang benar-benar replika karena anggaplah kita membeli satu pun ya dengan harga anggaplah 70 juta atau 80 juta buat apa gitu loh. Sedangkan ibaratnya kita nyanyi kan hanya sekedar untuk hobi. Nah, itu masih impian gitu loh. Tapi ternyata impian itu menjadi kenyataan. Ya, mungkin itulah salah satu caranya supaya kita ya udah bersyukur aja dengan apa yang kita dapat. Ya, mungkin Allah juga akhirnya merencanakan itu semua gitu loh. Itu sebetulnya yang paling sulit didapat gitu loh. Mungkin satu lagi yang ya keinginan saya mungkin ya pergi ke Graceland. Harus. Ke Graceland untuk nyekar lah di situ. Ke makam Elvis. Kedah ternyata mah. Tapi katanya dulu juga ada sempat sampai ada agama Elvis gitu. Oh iya, itu karena saking fanatiknya ya merasa bahwa para penggemar ini merasa bahwa Elvis itu merasa mereka bahwa Elvis itu masih hidup. Karena banyak isu-isu bahwa Elvis itu masih ada, diambil oleh mafia lah, ada yang bilang diambil oleh alien lah segala macam gitu loh. Karena saking terobsesinya dengan Elvis sehingga ya banyak akhirnya orang-orang yang ya kehilangan logikanya di situ gitu loh. Ya bentuknya saya enggak lah ya. Hanya sekedar hobi saja lah ya. Iya. Nah, dari beberapa koleksi yang udah Mas Pri dapat, yang udah Mas Pri punya sampai sekarang, masih ada nggak sih keinginan untuk, aduh masih pengen punya ini, belum gitu? Enggak sih, sebetulnya saya sudah cukup ya. Yang saya inginkan sebetulnya ingin terus mempopulerkan lagu-lagu Elvis khususnya di Bandung dan Indonesia gitu. Ingin lebih sering untuk tampil di depan umum lah gitu. Biar mereka juga lebih apa namanya? Ya, biar mereka lebih sering mendengar. Jadi lama-lama enak juga ternyata lagu Elvis ya gitu loh. Jadi bisa lebih banyak diterima oleh masyarakat juga gitu. Makanya sekarang kita undang di Kongres. Ngawangkong tuh beres-beres. barengan sama Pri. Ya, mungkin juga dari pemirsa nanti ada yang mau ngundang saya di acara. Gitu. Tenang aja, harga mah, aduh bisa. Cincai. Apalah, acara apa juga bisa Mas Pri mah ya. Acara sunatan juga saya juga pernah gitu. Malah saya pernah diundang oleh salah satu ekspatriat di Jakarta, oleh orang India. Lumayan lah dibayarnya. Gitu. Saya hanya disuruh nyanyi di depan ibunya menggunakan suara dari HP gitu loh. Karena memang nggak ada sound system di sana. Disuruh nyanyikan yang 4 buah lagu, itu langsung dia menangis di saat itu. Karena kan saat itu dia memang tinggal di Indonesia cukup lama. Dia sangat mengidolakan Elvis. Nah, anaknya akhirnya mempunyai inisiatif diam-diam akhirnya mengundang saya ke Jakarta. Nah, akhirnya di-prank lah ibunya itu. Di belakang saya udah langsung nyanyi. Wah, langsung dia akhirnya, pakai kostum. Wah, dia langsung nangis kan di situ. Nah, itu salah satu momen yang mengharukan lah bagi saya. Walaupun hanya diiringi oleh suara dari HP. Dari HP gitu. Musik dari HP, betul. Luar biasa sekali ya ternyata, Jo. Banyak sukanya lah sebetulnya ya. Pasti. Tapi ketika Mas Pri memutuskan untuk mengidolakan Elvis, pernah nggak sih Mas ada penolakan gitu dari keluarga, misalkan teman, saya tamat tinggal aja cenah gaya. Ya paling ada beberapa aja lah. Dia ngapain sih pakai baju-baju gituan segala, ada aja. Pro kontra sih ada, tapi kebanyakannya sih mendukung. Karena apa? Ya mungkin dia nggak bisa kali kayak gue. Tapi kalau misalkan penolakan dari orang terdekat gitu,
"Pah, Mas, gitu ngapain sih beli baju mahal-mahal gitu?" Ada nggak sih, Mas? Oh, selama tidak mengganggu urusan dapur sih. Selama dapur aman masih kata aja tuh kenapa Dapur enggak tetap ya? ngebul mah gitu. Luar biasa sekali Mas Pri ya. Aduh. Kedepannya nih Mas Pri untuk mengenalkan Elvis, mengenalkan lagu-lagunya terlebih ke anak-anak milenial Iya. zaman sekarang. Cara apa yang Mas Pri lakukan nih? Ya sebetulnya ini yang sedang menjadi concern saya juga, di mana mungkin tampilan saya jangan terlalu kolot seperti ini ya. Karena di lagu-lagu Elvis juga ada lagu-lagu rockabilly di situ, di mana personilnya 4 orang, dia pakai bass betot gitu, tampilannya cukup dengan jas dan celana, tapi dengan gaya yang lebih muda. Kalau di Indonesia sebetulnya di Bali sudah ada The Hydrant, dia sudah masuk ke kalangan muda di situ, jadi lebih lagu-lagu yang lebih istilahnya apa ya, rockabilly. Nah, rockabilly lebih masuk di situ. Cuma ya menurut para klien-klien saya sih mereka senang saya pakai baju ini karena apa, unik dan nggak ada di Indonesia yang seperti ini gitu. Itu aja sih sebetulnya. Jadi mudah-mudahan aja lah seiring dengannya waktu mungkin nanti akan berkembang lah bibit-bibit Elvis yang baru. Nanti juga saya akan wariskan juga ke mereka kalau memang mereka pas dan mau serius menekuni lagu-lagu Elvis, saya akan serahkan juga ke mereka ini. Sama suaranya yang mirip lah ya. Mirip Elvis gitu. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Luar biasa ya, suaranya mirip banget. Dulu saya suka Apanya? ini Musiknya? lagu-lagu ini, musiknya juga. Kenapa Jo atau nggak memilih untuk berpenampilan seperti Elvis juga pada waktu itu Jo? Lebih ke dangdut. Ternyata genrenya nggak masuk ya. Jadi nggak masuk. Mas Pri, ada pertanyaan apa lagi Jo? Sok atuh. Naon deui? Masih mau nambah koleksi tadi udah ya. Ada yang pernah nawar nggak sih Mas dari sekian banyak koleksinya Mas Pri? Ya, mungkin orangnya malah yang tawar. Lah mungkin pasti ada aja ya, mungkin ya kalau kita lagi show atau untuk selipin nomor telepon ya kan, ada yang kontak misalnya, ya mungkin iseng-iseng lah nyoba-nyoba, tapi yang kita nggak pernah dihiraukan lah gitu loh. Dilihat dulu berapa gitu. Oh, iya. Kalau harga masuk ya oh iya. Hajar harga masuk. Sampai saat ini belum kalau belum lama malah saya sudah ada yang jual sih. Ada beberapa karena kebetulan memang dia juga senang lagu-lagu Elvis dan saya tahu dia cukup baik menyanyikan lagu-lagu Elvis, ya akhirnya ya udah saya jual dengan harga murah lah situ. Biar dia mengembangkan juga lagu-lagu Elvis di daerah gitu. Tapi kalau misalkan Mas Pri kan mengidolakan seorang Elvis Presley gitu ya, seorang legenda dunia. Kalau misalkan dari Indonesia sendiri, Mas Pri mengidolakan salah satu penyanyi nggak sih? Ya sebenarnya banyak ya kalau Indonesia mah ya, banyak sekali sebetulnya ya. Cuma ya karena hanya sebatas senang mendengarnya aja, senang. Terutama lagu-lagu lama saya senangnya. Salah satu contoh siapa? Siapa ya? Ya kayak ini, Ketika Hadi saya juga suka. Ketika Hadi, Ernie Johan, empat nada gitu, lagu-lagu sangat legend lagu-lagunya. Wow, luar biasa sekali Jo ternyata ya. Mas Pri mengidolakan Elvis tuh enggak setengah-setengah Jo. Bener banget. Pol-polan. Ya harus totalitas ya kita untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya memang harus totalitas jangan setengah-setengah. Walaupun awalnya ya saya apa adanya, tapi karena mungkin ya udah rencana dari sana lah ya. Memang harus seperti ini ya udah kita terima aja. Kan biasanya kalau mengidolakan seseorang, sesuatu, kita menyenangi sesuatu, ada kepuasan gitu ya Mas ya. Kepuasan yang seperti apa sih Mas yang Mas rasain ketika mengidolakan seorang Elvis, ketika mengimpersonate seorang Elvis Presley? Ya pada saat penonton itu terhibur dengan lagu-lagu yang saya bawakan, sehingga antara saya dengan penonton itu benar-benar ngeblend, mereka terhibur. Kenapa? Lagu yang kita nyanyikan juga kan berasal dari hati ya di situ. Jadi mereka juga ikut senang lah di situ. Kalau mereka senang ya saya juga ikut senang. Karena Pernah sepanggung dulu sama beliau. Kapan Jo? Zaman kapan tuh?
mungkin berapa tahun yang lalu lah ya, 7 tahun yang lalu kali. Mas Pri sebagai pengisi acara gitu. Iya pengisi acara beliau. Jonya nge-MC gitu. Ya saya nggak. Luar biasa sekali. Gimana kesan-kesannya ketika present seorang Pri Presley? Iya bangga lah. Bangga ya? Bangga. Ada sosok yang meneruskan sosoknya sang legenda Sang legenda. Elvis Presley. Nah, kalau misalkan kita bukan ngasih wejangan ya, maksudnya tuh ngabibita anak zaman sekarang, kenapa sih harus menyukai Elvis Presley, Mas Pri? Dari sudut pandang Mas Pri dulu aja deh. Harus ngabibita. Iya. Supaya mereka tuh mau mendengarkan lah minimal gitu. Kenapa sih? Ya karena itu tadi terputus ininya generasinya. Dan lagu-lagu ini bahkan kan hampir rata-rata hanya beberapa lagu aja yang sering dibawakan oleh para musisi-musisi gitu. Mereka tidak lagi mencoba untuk meneruskan lagi lagu-lagu yang lain. Paling hanya Is Now Never lagi, Kiss Me Quick lagi, itu jadi terus yang diputar. Tidak pernah mencoba lagu-lagu yang lain dengan mungkin dengan gaya yang berbeda lah, sehingga mungkin minat anak-anak muda akhirnya jadi terbatas gitu loh. It's now or never. Dulu kan atuh. Dulu kan jangan setengah-setengah. Jo mah kebiasaan kalau misalnya sesuatu setengah-setengah, jangan setengah. Harus pol. Keapal. Coba satu lagu. Come hold me tight, sama-sama. Kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never, my love won't wait. Ya. Luar biasa. Bisa. Bisa gila. Mas Pri, kedepannya rencananya mau ngapain lagi nih? Perihal tentang per-Elvisan, Mas Pri. Sebetulnya kita lagi mempersiapkan sebuah event yang cukup besar ya nanti bersama teman-teman di Bandung. Nanti kita akan present juga di Instagram, baik event di Bandung maupun event di Jakarta. Nah nanti tunggu aja tanggal mainnya, saya akan invite di Instagram saya nanti. Tanggal berapa tuh? Bocoran dong sama. Tanggalnya masih dirahasiakan ya, karena memang masih plan ini gitu. Sekitar ya nanti boleh tuh MC. Tapi harganya harga pertemanan. Bisa diatur. Bisa diatur. Kita mau bayar apa aja. Harapannya Mas Pri deh. Kedepannya untuk dunia musik pada umumnya. Iya, kalau untuk saat ini sih memang anak-anak muda sekarang udah sangat kreatif ya. Mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu baru yang cukup variatif lah gitu. Kalau saya ini kan cover ya, gitu loh, membawakan lagu-lagu orang. Tapi ya memang sebaiknya kita bisa menciptakan sendiri lagu-lagu ciptaan sendiri untuk bisa nyanyikan ya, untuk disebarluaskan juga ke masyarakat. Kalau saya kan ya hanya hobi mengcover lagu-lagu, tapi ya nggak ada salahnya juga menghibur orang lain juga, termasuk ibadah lah gitu. Itu aja sih tujuan saya. Tapi Mas Pri, pernah kepikiran nggak sih bikin lagu sendiri gitu, tapi dengan gaya bernyanyi Elvis gitu? Saya rencana memang sedang mencari juga nih lagu-lagu yang kira-kira bisa dengan karakter saya, misalnya seperti lagu-lagu Naif. Saya lagi sedang mencari. Nanti rencana mungkin akan kita coba lah gitu untuk produksi lagu-lagu yang sedikit jadul lah, gitu. Biar ada karya sendiri gitu, yang bisa dibanggakan lah. Oke. Oke guys. Biasa sekali ya obrolan kita pada episode kali Udah ini. berapa lama ini? Udah berapa lama? Udah berapa lama? 50 menit? 40 menit? Luar biasa. Nggak berasa banget. Oke, terima kasih atas kedatangan. Langsung nutup sendiri. Tapi beneran Mas Pri, terima kasih banyak ya. Kita udah dikasih kesempatan buat ngobrol sama Mas Pri. Ngelihat semua aksesoris yang benar-benar autentik, yang benar-benar nggak ada di tempat lain di Indonesia. Cuma ada di sini. Yes. Di rumahnya Mas Pri, the one and only. Ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Kongres Ngewangkong Beres-Beres barengan The Jora, Denny Jo, dan juga Rana. hatur nuhun.